Siap, oke. Dan ini Masjid Al-Awabin Bugeran. Masjid Al-Awabin Bugeran ini membawakan tema yaitu Demi Masa. Pertunjukan dimulai dengan simbol kelahiran sebagai awal perjalanan manusia. Dilanjutkan dengan masa kanak-kanak yang digambarkan penuh warna, keceriaan, dan kebebasan. Koreografi energik mencerminkan dinamika masa kecil yang ceria dan belum mengenal batas. Memasuki fase kedewasaan, manusia mulai menyadari tanggung jawab dan batasan diri. Gerakan menjadi lebih terkendali dengan koreografi tangan menggambarkan kontrol dan kedewasaan. Bagian ini memperkuat pesan tentang tekanan waktu melalui visual payung bergambar jam, serta maskot pohon dengan 5 jam analog sebagai pengingat sholat 5 waktu. Jam pasir menjadi lambang waktu yang terus berjalan, sementara kostum berwarna kuning, merah, dan biru menggambarkan kebahagiaan, semangat, dan ketenangan dalam menjalani hidup. Menjelang akhir ditampilkan melodi kesedihan yang mengungkapkan kesadaran akan impian yang belum terwujud, disertai rasa kehilangan dan juga harapan. Penutup menggambarkan waktu sebagai sesuatu yang tidak bisa kembali, menjadi ajakan untuk lebih menghargai hidup dan memperbaiki diri. Lantunan takbir dan semangat masyarakat yang hadir memperkuat pesan spiritual bahwa setiap detik memiliki nilai untuk diamalkan. Oke, waktu persiapan masih 30 detik. Silakan bisa memaksimalkan persiapan untuk penunjang display yang menarik. Oke. Nyala lele. Waktu persiapan tinggal 10 detik lagi. Oke, waktu persiapan habis dan inilah Pratama Al-Awabin Bugeran Jambitan. Surat display. Waktu display berjalan.
Pratama Al-Awabir Ya. Pugeran Jambita. Betul banget. Penampilan pertama tapi luar biasa banget nih Mbak. Ya, aksi pembuka dari teman-teman Pratama tadi cukup membuat merinding. Bener banget karena bertemakan yaitu waktu. Ya, Ya. itu tadi kita digambarkan tentang perjalanan hidup. Perjalanan hidup dari lahir Awal kelahiran sampai dengan kematian. Karena memang sejatinya manusia ini tinggal menunggu waktu aja ya Mbak. Ya, Betul. betul. Seperti Demi masa. penampilan yang dibawakan oleh Al-Awabir. Ya, ini menjadi salah satu pengingat ya Hah? untuk kita bahwa kehidupan kita di dunia ini hanyalah Sementara. Oke, sekali lagi boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk Pratama Al-Awabir Pugeran. Luar Oke, biasa. para peserta jadi lebih bersemangat Betul. lagi nih Mas Aldi untuk menyaksikan penampilan-penampilan dari teman-teman yang Selanjutnya. lainnya yang Betul. lebih hebat lagi, yang lebih menghibur lagi, lebih apik lagi. Betul sekali. Oke, dan juga sudah terlihat di pojok selatan Mbak ya. Ya. Utara, mohon Utara. maaf ya. Wah, sudah terlihat bahwa rombongan peserta nomor urut 2 dari Amim. Angkatan Muda-Mudi Islam Masjid Al-Maulani Teguhan. Oke, kita langsung tanyakan kesiapan Mbak Alia. Apakah dari Al-Maulani Teguhan X Karang Mbak Alia sudah siap untuk melakukan persiapan? Oh, Belum. belum. Nunggu Mereka biar masih jajar dulu. Betul saja. 2 menit berjalan. Silakan bisa melakukan persiapan. Nah, seperti yang sudah kita singgung tadi Mas tentang maskot Jogja, Tugu Jogja. Tugu Jogja. Nah, dari teman-teman Amim Al-Maulani Teguhan ini membawakan cerita yang berjudul Garis Imajiner Yogyakarta. Mungkin Bapak Ibu penasaran garis imajiner itu apa? Garis imajiner adalah sebuah garis lurus yang menghubungkan pantai selatan sampai dengan Gunung Merapi. Garis imajiner memiliki filosofi yang menceritakan sebuah proses kehidupan manusia yang berawal dari sebuah kelahiran dari seorang ibu hingga sampai dengan kematian. Garis imajiner juga memiliki 5 urutan yang berawal dari sisi selatan sampai dengan utara yang meliputi pantai selatan, panggung Krapia atau biasa disebut kandang menjangan, Keraton Yogyakarta, Tugu Jogja dan juga diakhiri paling utara yaitu Gunung Merapi. Ya, judulnya kali ini adalah Garis Imajiner Yogyakarta. Oke. Jadi semakin tidak sabar untuk Ha-ha. menyaksikan persiapan dari teman-teman ini. Waktunya masih tersisa 50 detik. detik lagi teman-teman. Silakan bisa dimaksimalkan. Kalau sudah cukup bisa melambaikan tangan mungkin ya Pak. Oke. Oke, masih merentangan tangan Mbak ya. Oke, kita tunggu. Masih 30 detik lagi untuk Al-Maulani Teguhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah Masjid Al-Maulani Teguhan. Selamat menyaksikan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi penampilan dari teman-teman Amim Al-Maulani Teguhan Kalitirta. Oke, terima kasih banyak kepada teman-teman Masjid Al-Maulani Teguhan. Sekali lagi boleh beri tepuk tangan yang paling meriah. Keren banget Mbak Alia. Betul sekali. Ini menceritakan perjalanan hidup tapi dalam perspektif masyarakat Yogyakarta. Betul, budaya lokal Jawa. Keren sekali ini. Pasukannya nggak cuma adik-adik tapi juga ada ibu-ibu yang sama semangatnya. Betul banget. Lebih semangat bahkan daripada adik-adiknya. Keren Luar banget biasa sih itu Mbak. kekompakannya. Dan juga ada musik angklung Mbak Alia. Oh iya betul Oke. nih. Ada salah satu alat musik yang dibawa oleh teman-teman Luar angklung biasa. ya. Oke. Terima Terima kasih. kasih sekali lagi kami ucapkan kepada teman-teman dari Amim Al-Maulani Teguhan Kalitirta Ya. atas penampilan hebatnya pada malam hari. Dan kami ucapkan selamat beristirahat. Mudah-mudahan mendapatkan hasil yang tentunya maksimal. Amin amin ya robbal alamin. Oke. Mas Aldi. Mbak Alia. Selanjutnya ini kita peserta nomor urut 3 ini sudah terlihat di area pintu masuk display Mbak Arya. Iya, sudah ada Ya. di sebelah kiri panggung kalau Bapak Ibu menyaksikan. Ya. Dari mana Mbak Arya? Ya, mereka adalah teman-teman kita dari Hafilah Masjid Al-Busra Bartosanan Kulon. Oke, mana nih pendukungnya untuk teman-teman dari Masjid Al-Busra Mertosanan Kulon? Oke. 5 juta penonton. Ada di seluruh lapangan ya, tersebar ya. Betul banget. Oke, baik. Oke, langsung aja kita tanya kesiapan apakah dari teman-teman Hafilah Masjid Al-Busyra Pertosanan Kulon sudah siap untuk melakukan persiapan? Belum. Belum. Oh, sudah? Oke, sudah siap Oke, Bapak. dan inilah mari kita sambut tepuk tangan meriah kepada Al-Busyra Mertosanan Kulon. 2 menit berjalan dari sekarang. Oke Mbak Alia, Masjid Al-Busyra Mertosanan Kulon ini membawakan sinopsis yaitu pada mulanya bumi diciptakan oleh Allah sebagai tempat yang hijau, asri dan juga penuh berkah. Manusia hidup berdampingan dengan alam dalam harmoni. Namun, seiring berjalannya waktu, pencemaran dan juga kerusakan lingkungan yang parah, banjir, udara kotor dan juga tanah gersang menjadi peringatan nyata atas ulah manusia. Ketika kondisi alam semakin rusak dan juga hancur, manusia mulai menyadari bahwa bumi bukanlah warisan, melainkan titipan yang harus dijaga. Mereka pun bertobat dan bertekad untuk memperbaiki alam melalui upaya penghijauan kembali serta pengolahan sampah yang tepat sehingga keseimbangan lingkungan dapat tetap terjaga. Quran Surah Al-Qasas ayat 77 menjadi landasan untuk mengusung tema mengenai kerusakan lingkungan yang sedang kita alami saat ini, terutama dalam hal penghijauan kembali dan pengelolaan sampah. Penghijauan dilakukan untuk menjaga keasrian bumi disertai dengan pengelolaan sampah seperti memanfaatkan barang bekas menjadi barang yang masih berguna agar tidak menumpuk menjadi limbah. Melalui Karnaval Tabgir kali ini, selain menciarkan agama Islam, kami juga bertujuan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Caranya adalah dengan memerangi sifat keserakahan terhadap alam, melakukan penghijauan kembali, serta mengelola sampah di sekitar dengan bijak. Dari sinilah kita memahami bahwa tugas sebagai khalifah di muka bumi adalah dengan menjaga bumi dan seluruh isinya dari kerusakan. Oke, itulah sinopsis yang akan dibawakan oleh teman-teman Al-Busyra. Waktu persiapan masih 10 detik, teman-teman silakan bisa dimaksimalkan. Oke, dari kanan kiri sudah siap? Oke, baik. Dan inilah penampilan dari Masjid Al-Busyra Mertosanan Kulon.
kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman Al Bushro Mertosanan Kulon. Mudah-mudahan mendapatkan hasil yang maksimal tentunya Mbak Amin, Alia. amin ya robbal alamin Mas Aldi. Ya, itu tadi membawakan kisah bagaimana manusia hanya memanfaatkan dan mengeksploitasi saja, Betul. tapi lupa cara merawat dan menjaga Iya. supaya alam ini tetap lestari. Benar banget, diibaratkan dengan pohon gundul untuk menggambarkan bahwa lingkungan sudah rusak oleh manusia seperti itu. Dan dengan cara merawat, salah satunya dengan penghijauan Ya. kembali, Ah. alam bisa kembali hidup Betul sekali. untuk Dan, kita untuk waktu yang lama. dan tentunya ada ikon Ibu Pertiwi. Halo. Halo Mbak Cantik, semoga mendapatkan hasil yang terbaik pada malam hari ini Amin. untuk teman-teman Mertosanan Kulon, Betul Masjid sekali. Al Bushro. Al Bushro. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada rombongan dari Masjid Al Bushro Mertosanan Kulon. Selamat beristirahat, selamat memberikan penampilan hebatnya pada malam hari ini. Betul Itu sekali. tadi peserta ketiga ya, sudah tiga Ketiga peserta. peserta sudah luar biasa. Betul. Apalagi peserta-peserta selanjutnya. Betul, dan kalau kita lihat Bapak Jeffrey sudah turun tangan langsung. Untuk menilai musik. Betul, terjun Beliau. langsung mendengarkan musik secara langsung dari teman-teman permusiknya. Betul sekali. Gitu. Dan ini tampak Dewan Juri bingung ini ya. Ini aduh, siapa ini bagus-bagus semua ini Mbak Alia. Betul. Oke, Mbak Alia. Selanjutnya kita beralih ke peserta nomor urut keempat dari Masjid Villa- Al Furqon Masjid Al Furqon Demangan Tangkisan. Oke, luar biasa Mbak semangatnya. Tapi kita cek dulu nih semangatnya apakah sudah siap untuk masuk ke area display. Apakah dari teman-teman Masjid Al Furqon Demangan Tangkisan sudah siap? Oke. Dan mari kita sambut Masjid Al Furqon Demangan Tangkisan. Oke, Masjid Al Furqon Demangan Tangkisan ini Mbak Alia membawakan tema yaitu The Story of Prophet Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan tokoh penting dalam agama Islam. Beliau memperjuangkan ajaran tauhid dan menolak penyembahan berhala. Nabi Ibrahim berani menghancurkan berhala, simbol kemungkaran, menunjukkan keberanian melawan kemusyrikan. Nabi Ibrahim menunjukkan ketaatan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun menghadapi ancaman dan ujian. Masyarakat Indonesia dapat belajar dari kisah Nabi Ibrahim untuk berani melawan kemungkaran seperti korupsi, intoleransi, dan ketidakadilan. Kesabaran dan juga ketabahan dalam menghadapi ujian yang dapat diaplikasikan dalam menghadapi tantangan dan juga kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Kisah Nabi Ibrahim dapat menjadi inspirasi untuk meningkatkan kesadaran spiritual dengan mempelajari dan mengamalkan ajaran agama serta meningkatkan ketaatan kepada Tuhan. Sehingga masyarakat Indonesia dapat memperoleh pembelajaran yang berharga untuk meningkatkan kualitas hidup dan membangun masyarakat yang lebih baik. Itu tadi sedikit sinopsis cerita yang akan dibawakan oleh teman-teman dari Demangan Tangkisan, Masjid Al Furqon Demangan Tangkisan, begitu ya. Kalau dilihat teman-teman sudah siap, saya tanyakan kembali apakah teman-teman dari Masjid Al Furqon Demangan Tangkisan sudah siap melakukan display? Oke, kalau gitu Bapak Ibu sekalian kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk teman-teman dari Masjid Al Furqon Demangan Tangkisan.
sebuah negeri yang penuh kemegahan, tempat patung-patung dipuja, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Ibrahim. Ia tumbuh di tengah kaum yang menyembah berhala. Tapi Ibrahim tidak percaya dengan semua itu. Ibrahim pun berkata, Tuhanku adalah Dia yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah tidur dan tidak pernah hilang. Ia tumbuh di tengah kaum yang menyembah berhala. Saat itu di hadapannya berdiri patung-patung yang disembah. Ia mengambil kapaknya dan satu persatu brak dihancurkannya semua berhala itu. Namun satu patung ia tinggalkan, patung yang paling besar, dan kapak itu ia gantungkan di lehernya. Ketika kaum kembali dan melihat patung-patung mereka hancur, mereka marah dan mencari siapa pelakunya. Mereka pun memanggil Ibrahim dan dengan tenang ia menjawab, tanyakan saja pada patung besar itu, bukankah kapak ada di lehernya? Mereka terdiam, mereka tahu patung itu tidak bisa bicara. Tapi keegoisan mereka lebih besar dari logika. Dan mereka pun berseru, bakar dia! Bakar dia! Bakar Ibrahim sebagai pelajaran bagi yang lain. Mereka membangun tungku api yang sangat besar dan Ibrahim pun dilemparkan ke dalamnya. Namun di saat itulah Allah memerintahkan, wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Api yang membara tiba-tiba menjadi dingin. Ibrahim keluar tanpa luka, tanpa terbakar, seperti baru saja keluar dari taman. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Oke, itu tadi penampilan dari teman-teman Hafilah Masjid Al-Furqan Demangan Tangkisan. Tangkisan. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami ucapkan terima kasih kepada Masjid Al-Furqan Demangan Tangkisan. Mana tepuk tangan yang paling meriah? Oke, itu tadi kisah tentang salah satu mukjizat dari Nabi Ibrahim alaihissalam ya Mas Aldi ya. Alaihissalam. Yaitu tidak terbakar oleh api. Betul. Oke. Ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan juga sampai jumpa kepada Masjid Al-Furqan Demangan Tangkisan. Semoga nantinya mendapatkan hasil yang terbaik. Betul. Seperti yang diharapkan sebelum berangkat ke sini, Betul. gitu ya. Ya. Semoga pulang masih tetap membawa kebahagiaan. Betul sekali. Dengan kemenangan ataupun yang lain. Amin ya robbal alamin. Nuansa biru dan juga merah yang menggambarkan api, Mbak. Api dan air dan api ya. Api biru kan ada. Oh begitu. Oh iya betul. Nah, api biru jadi api merah yang diperintahkan oleh Raja Abraha untuk membunuh Nabi Ibrahim. Ternyata dengan mukjizatnya beliau tidak terbakar. Betul. Bisa tetap hidup. Amin. Amin. Enggak baik. Ya, masih tetap hidup. Betul. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Masjid Al-Furqan Demangan Tangkisan. Oke, boleh melambaikan tangan sampai jumpa. Oke. Keren-keren nih, di belakang ada bapak-bapak yang tetap support anak-anaknya, adik-adiknya, begitu untuk menyalurkan kreativitasnya pada acara Betul malam hari. sekali. Oke, Oke. mana nih teman-teman pendukung
Nur Huda. Pendam. Oke, ada di Oke, belakang panggung di belakang juga. semua, Mbak Di, ya. di depan, di kanan, Ya. kiri panggung semuanya ada. Kita Oke. tanyakan kesiapan untuk teman-teman dari Risma Nur Oke. Huda Pendam. Oke, apakah dari teman-teman Risma Nur Huda Pendam sudah siap melakukan persiapan display? Kurang semangat, Mbak. Apakah sudah siap? Oke, dan mari kita sambut, ini dia penampilan dari Risma Nur Huda Pendam. Oke, Mbak Alia, Risma Nur Huda Pendam ini membawakan tema yaitu Sumbu Filosofis Yogyakarta. Pada tahun 1755, Sri Sultan Hamengkubuwono I yang juga dikenal dengan Pangeran Mangkubumi mulai membangun kota Yogyakarta. Pengejawantahan konsep ke dalam tata ruang kota Yogyakarta dihasilkan dari proses menep atau perjalanan hidup Pangeran Mangkubumi. Ono sing semaput. Oke, Prinsip utama yang dijadikan dasar pembangunan keraton oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I adalah konsepsi Hamemayu Hayuning Bawono. Artinya membuat bawono atau alam menjadi hayu atau indah dan rahayu, selamat dan lestari. Konsep-konsep tersebut diejawantahkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan Laut Selatan dan Gunung Merapi sebagai poros. Pusat porosnya berada di keraton hingga Tugu yang mencerminkan kewajiban Sultan untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya. Sultan juga berkewajiban memfasilitasi masyarakat agar dapat hidup lebih baik dengan menyediakan materi dan pengayoman spiritual. Argentina ya. Wah itu lah apa ini? untuk waktu persiapan dari teman-teman Risma Nur Huda masih 35 detik lagi. Silakan dapat dimaksimalkan. Jadi malah kalau tuh itu kak. Dekat deh. Snacknya. Iya iya lah. Warna nih, sepil gitu guys. Sepil warnanya nih guys. Taruh-taruhan nih guys. Oke, mohon maaf untuk teman-teman dari Nur Huda Pendam Tegalirto, kita ada jeda sebentar. Semoga tidak terjadi Apa ini ler? Yo. Oh ya, rice drink. Ben rasa. Kak, kau nyeting apa kak? Itu berapi kok bener.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Kisah kali ini. Oke. Itu adalah cerita yang cukup dekat dengan kita ya Mas Aldi ya. Karena budaya Jogja. Betul. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Risma Nur Huda Bandung. Wah ini rombongannya cukup panjang nih ya Mas Aldi dari yang Mas Mbaknya, adik-adiknya, hingga ibunya juga turut serta meramaikan rombongan dari Risma Nur Huda Bandung. Betul banget. Ini juga kalau diibaratkan adalah pasukan bergodong. Oh, iya, Pasukan betul. bergodongnya pendem. Debut dilakukan di sono dalam acara Betul malam sekali. hari. Sekali lagi boleh melambaikan tangan teman-teman dari Risma Nur Huda Pendem. Selamat tinggal dan mudah-mudahan mendapatkan hasil yang terbaik. Amin amin ya robbal alamin. Semoga mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapannya tadi. Ya. Betul. Jangan lupa berdoa. Semoga nanti pulang bisa bawa piala sebanyak-banyaknya. Amin. Amin ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman dari Risma Nur Huda Pendem Tegal Tirta. Untuk teman-teman Masjid Al-Muhtadin Plumbon, dan kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk teman-teman Masjid dari Masjid Al-Muhtadin Plumbon. Oke, Masjid Al-Muhtadin Plumbon membawakan tema cerita yaitu The History Sunan Kalijaga. Dalam barisan karnaval kita bisa melihat berbagai representasi visual dari ajaran dan juga kisah Sunan Kalijaga. Ada yang menampilkan replika alat musik gamelan Sunan Kalijaga, ada pula yang mengenakan busana khas dengan sentuhan motif batik yang mengandung filosofi keislaman. Perpaduan antara unsur modern seperti drum band dengan warisan budaya gamelan menjadi ciri khas takbiran di beberapa wilayah Yogyakarta, termasuk yang diinisiasi oleh organisasi seperti AMM Tegal Tirto sebagai upaya untuk mendekatkan nilai-nilai agama dengan cara yang kreatif dan juga menarik. Dan Masjid Al-Muhtadin Plumbon akan membawakan tema The History Sunan Kalijaga, di mana saat penampilan nanti kita akan memakai unsur syiar yang dibawakan oleh Sunan Kalijaga dahulu saat syiar di Jawa, di mana kita akan menggunakan gamelan serta penampilan wayang untuk menunjukkan budaya, juga dapat digunakan untuk syiar, di mana nanti akan ada perpaduan antara anak-anak, remaja, bapak-bapak, serta ibu-ibu yang akan kompak menampilkan penampilan terbaik. Di mana di awal akan dimulai dengan anak-anak dan juga remaja yang melakukan pertunjukan gamelan dan juga menari. Kemudian dilanjutkan ibu-ibu yang kompak menari bersama remaja, dan penampilan akan ditutup dengan seorang dalang yang menunjukkan pertunjukan wayang dan ditutup dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Oke, sudah siap ya untuk teman-teman dari Masjid Al-Muhtadin Plumbon? Apakah sudah siap? Oke, dan inilah The History of Sunan Kalijaga oleh Masjid Al-Muhtadin Plumbon. Monggo, Satrio Bicil.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Saestu kula nekseni bilih boten wonten pangeran kejaba Gusti Allah. Lan saestu kula nekseni bilih Muhammad punika rasul utusan Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk Risma Al-Muhtadin Plumbon. Ya, itu tadi cerita yang dibawakan mengingatkan kembali tentang bagaimana para sunan dahulu menyiarkan agama Islam dengan budaya Jawa, dengan alat musiknya, dengan tariannya, begitu ya Mas Ya, Ali. dengan akulturasi budaya dan juga Islam yang dikembangkan oleh sunan-sunan terdahulu hingga akhirnya alhamdulillah pada malam hari ini dan juga saat ini agama Islam tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Betul, betul. Itu tidak luput dari perjuangan para sunan Betul. di zaman dahulu ya Mas Ya, Ali. betul sekali. Oke. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Risma Al-Muhtadin Plumbon Banguntapan Ya. atas penampilan yang hebatnya. Selamat beristirahat dan semoga nanti diberikan hasil yang terbaik. Amin. Sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Ini dia Risma Al-Muhtadin Blendangan. Oke, dari Risma Al-Mutakin Blendangan, Mbak Alia membawakan tema cerita yaitu Cahaya dari Kali. Jejak langkah Sunan Kalijaga merupakan sebuah perjalanan visual dan artistik yang menggambarkan kisah dakwah Sunan Kalijaga, salah satu tokoh wali songo yang terkenal dengan pendekatan unik dalam penyebaran ajaran Islam. Dalam karnaval ini, penonton diajak untuk menyusuri jejak spiritual dan kebijaksanaan Sunan Kalijaga, sosok yang berhasil mempertemukan nilai-nilai agama dengan budaya lokal secara harmonis. Ia dikenal bukan hanya sebagai ulama, tetapi juga sebagai seniman dan budayawan yang mampu menyentuh hati masyarakat Jawa lewat pendekatan yang halus dan penuh makna. Karnaval ini menampilkan babak-babak penting dalam perjalanan dakwahnya, mulai dari masa pencarian jati diri hingga keterlibatannya dalam mendakwahkan Islam melalui berbagai seni tradisi Jawa. Sunan Kalijaga memanfaatkan kekayaan budaya seperti wayang kulit, seni ukir, gamelan, batik lurik, hingga tembang dolanan sebagai media dakwah yang mudah diterima masyarakat. Dengan memadukan ajaran Islam dalam unsur budaya yang telah akrab di kehidupan masyarakat, ia menciptakan jembatan yang menghubungkan keyakinan spiritual dan warisan leluhur tanpa benturan yang keras. Melalui pesan damai dan toleransi yang disampaikan dalam karnaval ini, masyarakat diajak untuk merenungi makna perubahan diri secara batini serta pentingnya menghargai kearifan budaya dalam kehidupan beragama. Dakwah yang dibawa Sunan Kalijaga menjadi contoh bahwa agama dan budaya bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan, melainkan dapat berjalan berdampingan untuk membentuk kehidupan yang selaras dan penuh kedamaian. Cahaya dari Kali bukan hanya sebuah pertunjukan, tetapi juga ajakan untuk memahami kembali nilai-nilai kebersamaan, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan. Oke, dan seluruh penonton, ini dia penampilan dari Risma Al-Mutakin Blendangan.
Son. Sunan kula Gila. datang sedoyo kasut Ah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wonten Gusti ingkang pantes sinembah kejawi namung Gusti Allah. Lan Nabi Muhammad minangka dados utusanipun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk Risma Al-Mutakin Blendengan. Ini dia Risma Al-Muntas Kepanjen. Oke Mas Aldi, untuk teman-teman dari Risma Al-Muntas Kepanjen ini membawakan cerita tentang takbir cinta Sunan Bonang. Kisah ini menceritakan dakwah spiritual Raden Maulana Mahdum Ibrahim atau yang dikenal sebagai Sunan Bonang. Beliau lahir sekitar tahun 1465 Masehi sebagai putra Sunan Ampel. Beliau tumbuh dalam lingkungan yang syarat nilai keislaman serta dalam menyebarkan agama. Beliau dikenal karena pendekatannya yang lembut dan penuh kebijaksanaan, memadukan ajaran Islam dengan budaya lokal seperti gamelan, tembang Jawa, dan juga wayang. Salah satu peninggalannya yang terkenal adalah syair Tombo Ati yang hingga kini tetap dinyanyikan sebagai bentuk dakwah yang menyentuh jiwa. Dakwah Sunan Bonang tidak memaksakan keyakinan, melainkan membimbing masyarakat melalui seni dan kearifan lokal. Ia mampu menyentuh hati banyak orang karena menghargai budaya yang telah mengakar dalam kehidupan mereka. Jejak dalam penyebaran agama Islam tidak hanya dalam bentuk ajaran saja. Peninggalan arsitektur dalam bentuk menara, masjid, dan alat musik gamelan adalah bukti nyata keberhasilan dalam penyebaran agama Islam. Pesan yang ingin kita sampaikan lewat takbir cinta Sunan Bonang ialah bukan sekedar cerita masa lalu. Ia mengajarkan bahwa kasih sayang, seni, dan budaya adalah jalan yang efektif dalam menanamkan nilai-nilai luhur. Melalui kisah ini, kita diajak merenung bahwa dakwah sejati bukan tentang mengubah dengan paksa, melainkan menyentuh dengan cinta. Gema takbir Sunan Bonang yang berpadu dengan irama gamelan tetap hidup dalam sanubari masyarakat, menjadi simbol keindahan iman yang lahir dari ketulusan hati. Oke, langsung saja mari kita saksikan bersama-sama takbir cinta Sunan Bonang oleh Risma Al-Muntas Kepanjen.
Oke, itu tadi penampilan dari Risma Al-Muntas Kepanjen. Kepanjen. Silakan bisa ditutup dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dungkuk, Mbak. Iya. Iya. Oke, sekali Terima lagi kasih. boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk Risma Al-Muntas Kepanjen. Oke, tadi kita sudah dihadirkan cerita Sunan tentang Sunan Kalijaga, Betul. Terus Sunan
Sunan Giri. Sekarang kita menyaksikan Sunan Sunan Bonang tentang bagaimana penuh cinta dan kebijaksanaannya Yap. Sunan Bonang ini dalam menciarkan agama Islam. Betul, dengan syair Tombok Ati, Mbak. Betul, betul. Tadi ada Sunan Bonang ya yang Ya. hadir di tengah-tengah kita ya. Sunan Bonang langsung. Oke, terima kasih untuk teman-teman Risma Almuntas Kepanjen. Selamat beristirahat. Ya. Semoga nantinya diberikan hasil yang memuaskan. Amin. Kita Berbah. Waktu persiapan 2 menit dimulai dari sekarang. Teman-teman dari Masjid Al-Hidayah Berbah membawakan tema cerita yaitu Pusaka Majapahit. Alkisah di tanah Jawa, berdiri megah kerajaan Majapahit, negeri makmur yang dipimpin dengan kebijaksanaan dan juga keadilan. Namun, di balik kemakmuran itu tersimpan pusaka-pusaka sakti yang menjadi rebutan para musuh. Namun, ketenangan negeri terusik oleh kedatangan para penjajah yang haus akan kekuasaan. Mereka mengincar pusaka suci Majapahit. Di masa kejayaan Majapahit, diciptakan sebuah pusaka suci bernama Keriswiro Dharma, simbol kekuatan dan pengorbanan. Pusaka ini hanya akan bangkit jika pemiliknya memiliki jiwa yang ikhlas dan rela berkorban demi kemaslahatan orang banyak. Berabad-abad kemudian, di tengah gejolak modern dan perpecahan budaya, seorang pemuda bernama Aditya, keturunan Majapahit, menemukan jejak pusaka tersebut. Dalam pencariannya, ia dihadapkan pada pilihan mempertahankan warisan leluhur demi kejayaan pribadi atau mengorbankannya demi menyelamatkan masyarakat dari perpecahan. Terinspirasi oleh kisah Nabi Ibrahim dalam Idul Adha, Aditya memilih jalur pengorbanan. Ia menyadari bahwa warisan sejati Majapahit bukan terletak pada kekuatan mereka, bukan terletak pada kekuatan pusaka, tetapi pada nilai keikhlasan, ketundukan kepada Tuhan, dan pengorbanan tanpa pamrih. Luar biasa. Oke, waktu masih 20 menit karena ini juga terlihat masih persiapan Melia. Maka silakan untuk memaksimalkan. 10 detik lagi untuk persiapan. Lo Mas Red. Dan inilah cerita pusaka Majapahit oleh Masjid Al-Hidayah Berbah. Beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian.
Bahaya apa? Kita agak. Oke. Kata dan jaranan. Cerita yang akan teman-teman Al-Fatah Ketanan Jaranan ini bawakan berjudul tentang The Revivalism of Islam. Dalam setiap gema takbir yang berkumandang di seluruh penjuru dunia, kita merupakan semangat kebangkitan Islam yang tak pernah padam. Seperti burung Phoenix yang bangkit dari abu dengan keagungan baru, burung Phoenix adalah malam mitologi yang digambarkan sebagai burung agung yang memiliki bulu berwarna emas dan merah menyala, melambangkan api dan matahari. Seiring dengan lantunan takbir, umat Islam semakin menyadari peran mereka dalam membangun dunia yang lebih baik. Ini menggambarkan bagaimana umat Islam mulai menyadari pentingnya kembali kepada ajaran Islam yang murni, memperkuat identitas keislaman, dan membangun kembali peradaban yang berlandaskan nilai-nilai tauhid, keadilan, dan ilmu pengetahuan. Layaknya Phoenix yang terbang dengan sayap lebih kuat setelah bangkit dari kegelapan. Kita bangkit bukan dengan kemarahan, tetapi dengan kebijaksanaan. Seperti burung Phoenix yang menjelma kembali dari api, bahwa kebangkitan Islam bukan semata-mata nostalgia kejayaan masa lalu, tapi sebuah gerakan sadar untuk mewujudkan kembali peran umat Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Oke, waktu persiapan masih 45 detik lagi, silakan dimaksimalkan. Dipergunakan sebaik-baiknya untuk melakukan persiapan. Yap, betul. Oke, para menyoret sudah sigap mengatur barisan Benar. pasukan. Dan nanti jika sudah selesai bisa mengabari kita. Emang gue pikirin. Ya. Oke. Apakah dari Masjid Al-Fatah Ketan dan Jaranan sudah siap? Oke. Dan inilah Masjid Al-Fatah Ketan dan Jaranan.
membawakan cerita yang berjudul Peran Sunan Kalijaga dalam Islamisasi di Tanah Jawa. Perkembangan agama Islam di Nusantara, khususnya di Tanah Jawa, tidak lepas dari peran para wali songo. Salah satu yang paling dikenal adalah Sunan Kalijaga, sang wali bijak yang bernama kecil Raden Sahid. Lewat cara dakwah yang lembut dan penuh hikmah, ia berhasil menanamkan akidah dan syariat Islam di hati masyarakat tanpa harus memutus akar budaya yang telah lama hidup. Sunan Kalijaga menjadikan budaya sebagai jembatan menuju cahaya. Wayang ia mainkan bukan hanya sebagai hiburan, melainkan sebagai wahana dakwah. Lewat lakon dan tokoh-tokoh yang akrab di hati rakyat, ia menyisipkan nilai-nilai Islam secara halus dan penuh rasa. Islam pun meresap bukan sebagai paksaan, tapi sebagai pelukan hangat yang menenteramkan jiwa. Di balik layar kelir dan bayang wayang yang menari, mengalun syair kemenangan tentang iman yang tumbuh perlahan dan Islam yang hadir untuk menyinari. Ya, ceritanya berjudul tentang peran Sunan Kalijaga ya Mas Betul, Ali ya, di dalam Islamisasi di Tanah Jawa. Oke, persiapan masih 35 detik lagi. Dan Silakan. Sebentar lagi kita akan menyaksikan kisah tentang Sunan Kalijaga Kalijaga yang akan dibawakan oleh teman-teman dari IMKK di Polo. Oke, sepertinya ini sudah siap. Mungkin kita tanyakan ke siapa Sudah dulu siap ya. teman-teman dari IMKK di Polo? Oke, untuk itu kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk teman-teman dari IMKK di Polo. budaya lokal dengan ajaran Islam. Salah satu cara yang dia gunakan adalah dengan memanfaatkan seni seperti wayang, gamelan, dan seni tradisional lainnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada niat apa Anda berjalan di sini? Kami ingin belajar tentang agama Islam. Bagaimana harus memulainya Pak Ustaz? Yang pertama, selanjutnya pelajari Al-Quran dan Hadis. Pelajari juga hidup yang baik. Dan ingat bahwa Islam itu bukan kasih sayang, bukan tagar. Begitu ya Pak Ustaz. Terima kasih atas pencerahannya. Semoga Allah memberkati kita semua. Amin. Kalau begitu, kami mohon pamit duluan ya Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Luar biasa sekali, Imka Kadipolo. Dari Masjid Al-Mujahidin Bumen Wetan. Oke, Mbak Alia dan juga seluruh penonton Masjid Al-Mujahidin Bumen Wetan membawakan tema penampilan yaitu menemukan tauhid dalam Sumbu Filosofi Yogyakarta. Sumbu Filosofi Yogyakarta bukan sekedar garis imajiner tak kasat mata yang menghubungkan Gunung Merapi melalui Tugu dan Keraton menuju pantai selatan, melainkan jalur spiritual yang mencerminkan perjalanan manusia menuju pemahaman tauhid atau keesaan Allah Subhanahu wa taala. Gunung Merapi, agung dan perkasa, melambangkan kekuasaan Sang Pencipta dan menyadarkan bahwa dunia ini fana. Gelegar letusannya menyulut harta dan menyapu bangunan, di mana mengajarkan bahwa segala yang tinggi pun dapat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Tugu dan Keraton berdiri dengan bangganya sebagai sebuah poros kehidupan dan lambang keseimbangan duniawi. Tempat manusia menjalani perannya untuk berjuang, mencari harta dan memburu cita. Pada pantai selatan melambangkan alam akhirat melalui desirnya ombak, seakan membawa pesan bahwa semua yang dimulai pasti akan tetap berakhir dan kembali kepada Sang Pencipta. Sebagaimana ditegaskan dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 59. Namun sejatinya dalam pandangan tauhid, semua itu hanyalah titipan yang sementara, sebagaimana dilambangkan dari kekuatan alam yang dapat meluluhlantahkan segala nafsu duniawi dari manusia. Ya Mas Aldi, ini persiapan yang cukup berbeda dengan teman-teman rombongan sebelumnya ya. Oke, dan kami informasikan bahwa waktu persiapan tinggal 18 detik lagi. Ya, dan kita bersama-sama akan menyaksikan penampilan yang mungkin akan ada kejutannya nih Mas Aldi ya. Karena ini ada putih-putihnya ini Mbak. Dari apa yang sudah dipersiapkan oleh teman-teman Al-Mujahidin Prismadi Bumen Wetan. Dan waktu persiapan sudah cukup, ini dia menemukan tauhid dalam Sumbu Filosofi Yogyakarta oleh Masjid Al-Mujahidin Bumen Wetan. Selamat menyaksikan.
Kelas. Oke, luar biasa sekali Masjid Al Mujahidin Bumen Wetan. Kemudian Ashabul Kahfi Masjid Al Falah Tegal Kopen. Oke, Mbak Alia dan juga Sobat Karnaval. Oke. Ashabul Kahfi Tegal Kopen membawakan tema yaitu harmoni kebudayaan Islam Melayu. Malam ini takbir bergema mengalun dalam irama budaya Melayu yang syarat makna. Hafilah Ashabul Kahfi menyajikan keberagaman tradisi dari dendang Melayu merdu, busana teluk belangga, kebaya labuh, tanjak dan kain songket mewarnai perayaan hafilah kami, memperlihatkan keelokan budaya Melayu yang santun, beradab dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Dalam setiap langkah, kita menghidupkan kembali semangat silaturahmi, sopan santun, serta rasa syukur yang menjadi jati diri masyarakat Melayu. Dan pada Karnaval Takbir malam ini bukan hanya sekedar perayaan, tetapi ikhtiar untuk menjaga warisan budaya, mempererat ukhuwah Islamiyah, dan meneguhkan Islam yang membumi, ramah, berbudaya, dan penuh cinta. Gemaikan takbir, tunaikan syukur, dan rayakan kemenangan ini dengan penuh hormat dan kebanggaan. Luar Begitu. biasa. Oke, waktu persiapan masih 48 detik lagi. Apakah sudah siap? Oke. Oke. Sudah siap? Oke, dan inilah Ashabul Kahfi Tegal Kopen.
pedagang Arab berlabuh ke bumi Melayu, mendakwahkan Islam ke seluruh Nusantara. Mari kita kenang jasa mereka dengan menarikan tari Melayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.